Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan jeritan hatinya yang sudah tidak tertahankan lagi. Teman-teman, di topik readingan kali ini, kita akan cuba menyimak ciri-ciri seseorang yang sedang sangat tertekan dan sudah tidak bisa tahan lagi untuk menjerit sekuat tenaganya dengan harapan segala sesuatu yang terbuku di hatinya detik ini dapat kamu dengarkan. Baiklah, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa journal reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Ambil sisi positifnya dan singkirkan yang negatifnya. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Nah teman-teman, siapakah orang ini yang sudah tidak tahan lagi untuk meluahkan segala-galanya yang terbuku di hatinya? Kita cuba cari tahu ya. Siapakah dia? Seseorang yang sudah tidak tahan lagi untuk meluahkan segala yang terbuku di hatinya. Siapakah dia? Wow, teman-teman, kartu pertama ya. Strength. Wow, orang ini orang yang penuh dengan semangat, teman-teman ya. Dia seorang yang sebenarnya sangat ingin menakluki hati kamu, tetapi dengan penuh kesabaran ketika menjalankan hubungan ini. Saya menangkap dia orang yang sangat berani, orang yang cukup optimis, tetapi orangnya sangat degil ya, orang yang keras kepala dan orangnya sangat penyabar. Ya, dia seorang yang sangat penyabar ketika menjalankan hubungan ini dengan kamu. Beberapa di antara dia di sini, teman-temannya, orangnya kurang sabaran dan sedikit temperamen. Kita akan lihat lagi, siapakah seseorang ini yang jeritan hatinya harus kamu dengarkan. Okey, di sini ada Ten of Pentacles. Saya menangkap seseorang yang cukup mapan, seorang yang cukup berhasil, seorang yang cukup berjaya. Nah, orang ini, teman-teman, dia mungkin orang yang sangat kaya, teman-teman ya. Jikalau dia bukan orang yang lebih kaya, mungkin dia datang daripada keluarga yang cukup besar, keluarga yang cukup ternama. Dan saya menangkap energi seseorang yang agak famous sebenarnya ya. Jikalau kartu ini hadir bersebelahan dengan The Strength, saya menangkap ramai yang mengenali si dia ataupun keluarganya. Nah, orang ini sangat memfokuskan ke arah keberhasilan dan sangat sabar ya menjalankan tugas sehariannya. Orangnya sangat sibuk, teman-teman ya. Sangat sibuk, maybe juga ya. Mungkin beberapa di antara dia menjalankan urusan perniagaan keluarga. Seperti itu ya. Dan saya menangkap energi dia yang sering terkoneksi dengan kamu. Di sini ada Six of Pentacles. Orangnya cukup penyayang dan orangnya merupakan seorang yang pemberi. Orang ini tidak pelik, teman-teman. Orangnya baik hati, cukup penyayang ya. Jikalau ada yang memerlukan bantuan, dia pasti akan membantu. Sekecil apa sekalipun, dia akan membantu. Tetapi saya menangkap energi seperti, saya tidak tahu teman-teman ya, berlandaskan gambar di kartu ini ya, seperti seseorang yang sedang berada dalam sebuah tekanan ya, under pressure. Tekanan yang berkaitan dengan keluarga, tekanan yang berkaitan dengan sesuatu yang ada ikatan dengan keluarga di sini ya, membuatkan dia terpaksa seperti menuruti kehendak keluarganya. Saya menangkap dia cukup sabar ya dalam menjalankan apa yang keluarganya inginkan, tetapi kini dia seperti merasakan lebih ke arah tertekan. Nah, ini mungkin juga merupakan sebahagian ya daripada jeritan hatinya yang tidak didengarkan oleh sesiapa. Sesuatu yang mungkin dia tidak ungkapkan kepada kamu, tidak sharing bersama ya, perihal keluarganya, perihal perniagaan keluarganya, keuangan keluarganya, sesuatu begitu ya. Tetapi saya menangkap dia seperti sangat bersabar, cuba bertahan dengan kondisi yang seperti ini, walaupun dia tidak gembira. Kita akan cuba lihat lagi siapakah orang ini ya. Di sini ada The Chariot. Orangnya seperti saya katakan tadi, teman-teman.
orangnya cukup sibuk sekali dan mungkin juga pekerjaannya memerlukan dia untuk travelling ke sini dan ke sana. Maka agak sukar untuk mencari waktu diluangkan bersama dengan kamu. Saya menangkap jikalau dia bukan orang kita contohnya, jikalau dia mungkin orang luar teman-teman ya, saya menangkap walaupun di negaranya sendiri dia sering travelling. Saya menangkap seperti itu ya. Detik ini dia benar-benar penasaran akan kondisi kamu. Ketika dia merasakan tertekan, ingin curhat dengan seseorang, ada seperti niat di hatinya untuk datang mencari kamu. Dia sangat penasaran akan kamu detik ini dan saya melihatkan ada banyak perbezaan di antara kalian. Perbezaan umur, status dan sebagainya. Dan saya menangkap dia seperti perlu mencari waktu ya untuk datang mencari kamu. Orangnya cukup sibuk. Kita akan lihat lagi. Siapakah dia? Jeritan hatinya yang sudah tidak tertahankan. Orang ini orang yang sangat mengejar cita-citanya, ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang berjaya. Jikalau dia memang seorang yang mapan teman-teman ya, orang ini memiliki banyak koleksi kereta yang berjenama. Saya menangkap ya, tetapi dia bukan pelit orangnya. Walaupun dia mungkin mempunyai banyak harta, banyak kenderaan ya, tetapi dia tidak pelit dan dia seperti masih lagi mencari kebahagiaan dirinya. Seperti itu ya. Kita akan cuba lihatkan lagi. Saya tak tahu ya teman-teman, sedikit indikasi memberikan saya gambaran. Orang ini seperti ingin datang mendekati kamu untuk mendapatkan bantuan. Saya tidak tahu ini bantuan dari segi apa ya. Nah, mungkin jikalau dilihatkan kepada kartu Pentacles ini ya, tetapi saya lebih merasakan ini bantuan seperti dukungan emosi dari kamu detik ini. Ingin mendapatkan semangatnya lagi, iaitu dengan mendapat dukungan emosi dari dirimu. Di sini ada Ten of Cups. Saya menangkap orang ini begitu terburu-buru detik ini teman-teman ya, untuk mencari kebahagiaan dirinya. Nah, jikalau ini energi pasangan sah contohnya ya, dia ingin kembali bersama kamu dengan anak-anak. Tetapi jikalau dia adalah pasangan orang, saya menangkap seperti ada sesuatu yang terjadi di keluarganya yang membuatkan dia seperti ingin beralih untuk melarikan diri. Saya menangkap energi seperti itu. Jikalau dia single, katakanlah dia single, kamu juga single, dia sanggup melakukan segala pengorbanan untuk keluarganya, untuk adik-beradiknya, orang tuanya, keluarganya, dan dia harus sangat bersabar ya dalam menjalani ini. Perlu mengimbangi segala sesuatu walaupun kondisi dia terlihat under pressure. Bottom of the deck di sini yang benar ya teman-teman. Sudah saya rasakan daripada tadi, jikalau sekali imbas ya, kartu-kartu ini indah sekali. Tetapi apa yang saya rasakan di intuisi itu berbeda. Saya menangkap dia yang dalam keadaan tekanan. Nah, bottom of the deck-nya kamu mendapat kartu Three of Swords. Seseorang yang sedang patah hati, kekecewaan, ingin curhat dia kepada seseorang, tidak ada orang yang mendengarnya. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin kalian sedikit komunikasi, tidak berkomunikasi dan sebagainya, membuatkan dia merasakan sangat patah hati, kesepian, kesedihan, ingin menceritakannya suara hatinya ke somebody, tidak ada orang yang mendengarnya. Maka ini terjadilah ya, jeritan hatinya yang sudah tidak tertahankan lagi. 3 pedang menusuk ke hatinya dan ini cukup sakit sekali teman-teman ya, perlu ditanggung sendiri. Dan orang ini cukup sabar menghadapi segala sesuatu demi kebahagiaan keluarganya. Saya menangkap seperti itu. Tetapi ada energi yang seperti ingin melarikan diri jikalau diizinkan, to divert from all this ya, untuk menarik napas lega, untuk mencari udara yang lebih segar, dan ada keinginan untuk menggapai kamu detik ini. Ada sesuatu yang membuatkan dia begitu sedih sekali ya. Ini mungkin ya, saya tidak tahu teman-teman. Mungkin ada kaitan dengan perniagaan keluarga, warisan, sesuatu yang keluarga dia ingin berikan, yang menurut si dia teman-teman ya, seperti ada surat, what do you call that? Harta teman-teman ya, ketika diberikan, ketika diumumkan, dia seperti tidak berada di sana. Maka ini membuatkan dia kurang puas hati. Something like that ya. Saya tidak dapat menangkap energi ini dengan tepat. Tetapi it's something like that. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Mengapakah dia berada di dalam situasi yang begitu tertekan seperti ini? Seperti apakah energi dia kepada kamu yang membuatkan dia begitu tertekan seperti ini? Apakah sekadar kalian tidak berkomunikasi? Oh wow teman-teman, terjawab ya.
Five of Pentacles. Dia terpaksa memperjuangkan ini seorang diri tanpa kamu. Tanpa ada orang yang mendukung, dia tidak dapat mencari kamu untuk curhat ya, untuk mengeluarkan segala-galanya yang terbuku di hatinya, dan dia sedang berada dalam kondisi keterpurukan. Sama ada keuangan dia ini terbatas, dikendalikan oleh keluarga, dan dia merasakan begitu really struggle at this moment ya, untuk seperti menjalankan hari-harinya. Cukup kesepian, ada masalah yang berkaitan dengan keuangan dan juga kesepian kerana tidak adanya kamu. Di sini dia merasakan seperti ditinggalkan seorang diri. Seperti kamu tidak lagi menghiraukan dirinya ya. Itu energi yang dia rasakan detik ini. Mungkin tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, hubungan kalian sudah berbeza. Tidak seperti dia. Tidak seperti dulu. Apa yang dia lakukan hanyalah bersikap menenangkan dirinya dan bersikap dengan sangat sabar ya, menempuhi ini semua. Maka ini menjelaskan mengapa ya ada tekanan di batinnya. Okey teman-teman, kita lihatkan pula dari pihak kamu ya. Seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini? Apakah benar dia sedang ditinggalkan, tidak berkomunikasi, tidak ada pertemuan dengan dirimu? Apa yang terjadi sehingga membuatkan dia merasakan dia seperti terpaksa mengharungi segala sesuatu seorang diri? Maka ini menjelaskan mengapa ya dia sakit hati. Wow, di sini ada Three of Pentacles. Kalian di sini terlihat sangat sibuk sekali ya. Mungkin menguruskan kerja kamu dan kamu seperti memenuhi cita-cita kamu. Sangat sibuk bekerja sehingga memang ada alasan ya untuk mengabaikan dirinya. Terlalu fokus ke arah pekerjaan. Siang dan malam kamu bekerja untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu. Kamu sedar di sini hanya berlandaskan cinta ya. Ini tidak akan membantu. Maka saya menangkap energi kamu yang benar-benar ingin memberikan sebuah pembuktian, mencari solusi, memperbaiki lagi, bekerja dengan begitu gigih di sini ya, tidak mengenal jerih payah kamu dan kamu berterusan bekerja. Ini mungkin untuk menampung keperluan adik-beradik, orang tua atau keluarga kamu. Ada yang berpergian ya, travelling untuk menguruskan ya urusan-urusan pekerjaan. Dan saya menangkap di sini ya, kamu seperti mulai menganggap si dia ini sebagai teman. Perasaan yang mulai pudar. Jikalau tidak diputuskan, jikalau kamu tidak mengabaikan dia, sekurang-kurangnya kamu masih menganggap dia sebagai teman. But nothing more than that. Tidak ada yang lebih dari itu. Kamu sudah mulai menyedari, kamu mampu menganggap dia, melayan dia sebagai seorang teman. Saya menangkap seperti itu ya. Okey teman-teman, bottom of the deck di sini ada kartu Justice. Wow. Ini seperti sesuatu yang sudah ditakdirkan ya, merupakan sebuah pengadilan buat kamu dan hubungan ini. Saya lebih menangkap ke arah kamu yang sama ada memutuskan bertindak untuk berjuang seorang diri. Kamu ingin mencari kejelasan yang pasti di depan. Tetapi ini mungkin tidak akan melibatkan dia kerana di sini dia ditinggalkan kesepian. Kamu seperti mencari cara, mencari solusi ke arah hidup kamu. Maka kamu mengarahkan segala tenaga kepada pekerjaan, keluarga dan cita-cita kamu. Saya tidak tahu teman-teman ya, orang ini mulai menyedari dia mungkin perlu koreksi diri. Seperti itu ya. Okey guys, kita cuba lihatkan lagi ya. Siapakah dia ini dari segi ciri-cirinya? Siapakah dia ini? Seseorang yang ingin menjerit ya sekuat hatinya sesuatu yang sudah tidak tertahankan lagi. Kita cuba lihatkan melalui ciri-ciri orang ini. Siapakah dia sebenarnya? Mengapakah dia sudah tidak tahan lagi dan ingin menjerit sekuat hatinya? Siapakah dia? Jeritan hati dari seseorang yang sudah tidak tertahankan lagi. Siapakah dia? Bear. Ya benar ya teman-teman. Beberapa di antara dia ini orangnya sangat mapan. Mempunyai bisnes, perniagaan ya. Seorang usahawan yang cukup berjaya. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia cukup kesepian. Dia mungkin memiliki uang ya teman-teman ya. Uang yang banyak, harta yang banyak. Sehingga membuatkan keluarganya porak-poranda ya. Kerana harta-harta ini. Saya tidak tahu ya. Mungkin sosok ibunya, orang tuanya, khususnya ibunya, cukup berpengaruh di dalam keluarganya yang membuatkan dia terpaksa obey, mematuhi. Walaupun ini agak bercanggah dengan keinginan di hatinya. Mungkin juga orang tuanya
ibunya tidak merestui hubungan kalian, maka dia sering dipantau, dikendalikan oleh keluarga dan ibunya. Maka ini menjelaskan mengapa ada tekanan yang saya rasakan sejak tadi, ya. Someone who really wants to break free, seperti itu, ya. Seseorang yang cuba membebaskan dirinya, tidak tahan lagi dengan tekanan ini. Kita akan lihat lagi siapakah dia. Orangnya cukup mapan, orangnya mungkin sedikit agak tinggi, ya. Badannya sederhana dan agak tegap, berbadan bidang, berbadan besar, ya. Kulitnya mungkin sederhana atau sedikit gelap, teman-teman, ya. Nah, orang ini mungkin bersio anjing, ya. Saya menangkap orang ini merupakan seorang sahabat baik kamu, orang yang berteman dengan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa kini kamu lebih bersedia ke arah menerima dia sebagai seorang teman. Kerana orang ini hadir daripada lingkungan pertemanan yang sama, ya. Kamu mungkin mengenali kawan-kawannya, dia mengenali kawan-kawan kamu, dan dia seorang kawan yang akan membantu. Saya menangkap beberapa di antara dia pernah membantu kamu. Nah, ini bukan energi yang akan resonate dengan semua orang. Mungkin pernah meminjamkan uang, pernah membantu kamu demi menyelamatkan keluarga kamu. Contohnya, ya, adik-beradik kamu, dia pernah memberikan bantuan keuangan. Orangnya baik, teman-teman. Orangnya sentiasa on standby untuk memberikan bantuan. Nah, di sini rumahnya agak besar, teman-teman, ya. Dia mungkin memiliki rumah banglo yang seperti ini. Begitu besar sekali, ya, kerana orangnya sangat mapan. Jikalau ini bukan energi yang resonate dengan kamu, kamu ambil mana yang resonate sahaja. Orang rumahan. Mungkin beberapa di antara dia ini bekerja dari rumah. Mungkin ada pejabatnya, ya, kantornya di rumah. Dan saya menangkap orang ini sangat mementingkan privacy. Dia juga merupakan orang yang sangat melindungi teman-temannya. Hanya teman-teman yang tertentu, ya, yang akan dibawa pulang ke rumahnya. Bukan semua teman-teman, only a few. Orang yang memilih kawan-kawan, ya. Dari segi perasaan, teman-teman, saya menangkap ada kenyamanan yang dia rasakan di dalam hatinya untuk kamu, ya. Tetapi orang ini terpaksa ada kalanya berbohong dengan kamu. Banyak kebohongan yang terpaksa diungkapkan kerana perasaan dia begitu besar kepada kamu. Maka, ya, dia perlu berbohong untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Nah, di sini dengan keluarnya kartu snake ini, orang ini banyak akal. Orangnya pintar. Orangnya pintar mencari cara, mempunyai pikiran yang cukup rumit sekali. Ada kalanya orang ini can be a little fickle-minded, ya, berubah-ubah. Tetapi di sini, teman-teman, ya, saya menangkap energi yang cukup kompleks. Menurut kamu, ya, orang ini sangat sukar untuk dikendalikan. Saya rasa energi ini bukan saja dirasakan oleh kamu, tetapi juga teman-temannya yang merasakan dia ini cukup complicated. Tetapi orangnya bijak, orangnya tahu mencari cara. Nah, di sini ketika keluarnya kartu snake ini juga melibatkan hubungan cinta yang terlarang, ya, seperti melibatkan pihak ketiga. Nah, kalian pandai-pandailah, ya, menyesuaikan readingan ini dengan kondisi masing-masing. Sudah pasti kalian tidak mahu saya mengulangi. Nah, benar, ya, kamu lihat ada crossroad yang bersebelahan dengan kartu the snake. Saya tidak tahu, teman-teman, apakah kamu merupakan pilihan, ditempatkan sebagai pilihan, atau kamu menempatkan orang ini sebagai pilihan. Dengan adanya crossroad ini, teman-teman, ya, pilihan itu belum ditentukan. Yang kamu dapatkan hanyalah kebohongan. Sementara untuk memberikan dia waktu, ya, to settle with the family, pasangannya, contohnya, sebelum dia dapat memberikan kamu jawapan. Something like that, ya. Tetapi di sini, teman-teman, dengan hadirnya, the good thing is, hadirnya kartu anjing ini. Ini memperlihatkan sisi ketulusan dia kepada kamu. Tetapi, teman-teman, ada sesuatu yang menjadi kendala di hubungan kalian. Walaupun dia setia dengan kamu, kendala terbesarnya adalah keuangan. Orang ini boleh dikatakan, ya, jikalau harus memilih harta dan keuangan, dia akan memilih itu ketimbang kamu. Unfortunately. Tetapi apakah dia mencintai kamu dengan tulus? Yes. Memang ada ketulusan cinta di hatinya. Tetapi orang ini banyak berbohong, ya, kerana dia memerlukan waktu sebelum mencapai sebuah keputusan. Saya tidak tahu, ini keluarganya, ya, teman-teman, ya. Keluarganya, orang tuanya, ibunya memainkan peran yang cukup penting di dalam hidupnya. Di sini ada energi divine feminine. Sama ada berzodiak Capricorn, Taurus, Virgo, ataupun Pisces, Cancer, Scorpio. Tetapi menurut saya, tidak perlu terlalu berpatukan kepada sebuah energi. Orangnya lemah lembut, ya. Jikalau dia seorang lelaki pun, dia orangnya lemah lembut. Jikalau dia seorang wanita, cukup feminin. Nah, ketika hadirnya feminine energy ini lebih kepada matlamat pribadi.
Seseorang yang akan membuat keputusan tidak berlandaskan energi yang akan meninggalkan kesan kepada orang sekitar, tetapi ini lebih kepada matlamat peribadi. Orang yang jikalau memutuskan sesuatu, memilih sesuatu untuk kepentingan dirinya. Nah, itu divine feminine. Sementara divine masculine ketika membuat sebuah keputusan, memilih, akan melihatkan kesan yang dilampiaskan kepada orang sekitar, matlamat luaran. Tetapi jikalau kamu mendapat divine feminine, ini lebih kepada matlamat peribadi. Ketika dia melakukan sebuah tindakan, mengambil keputusan, ini lebih mementingkan hatinya ketimbang kamu. Okey teman-teman, di sini ada ketertarikan yang sangat kuat ya. Saya merasakan entah beberapa di antara kamu di sini merupakan orang yang berada di pihak ketiga. Ini jelas terlihat daripada 4 kartu di belakang ini. Kamu ditempatkan sebagai orang ketiga. Nah, ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan everybody. Jikalau ini adalah energi kamu, ini memang energi kamu ya. Kamu ditempatkan sebagai orang ketiga. Saya menangkap energi itu ya. Dan kalian masih lagi berteman, masih lagi berkomunikasi, mungkin sedikit komunikasi yang perlu berjaga-jaga. Orang ini sangat tertarik dengan kamu, tetapi akhir-akhir ini ketika kamu meminta penjelasan, ketika kamu memintakan kepastian, terlihat seperti ada sebuah konflik. Seseorang yang cuba berdolak dalih ya, tidak menjawab soalan kamu dan tidak memberikan kamu sebarang kepastian atau kejelasan. Maka tercetuslah sebuah konflik. Nah, ini yang terjadi dengan kamu detik ini. Maka ini menjelaskan mengapa ya ketika tercetusnya sebuah konflik, kalian tidak bertemu, tidak berkomunikasi. Memperlihatkannya kartu di pihaknya yang diabaikan. Sementara kamu menjalankan hidup seharian kamu dan mulai menyedari ya bahawa kamu boleh saja menganggap dia sebagai seorang teman. Nah, begitu teman-teman ya. Bottom of the deck. Wow, di sini ada energi keputusasaan. Orang ini yang sudah tidak tahan dan menjerit dari hatinya, memperlihatkan energi seseorang yang merasakan ya perlu berupaya lebih lagi untuk meyakinkan kamu, dan detik ini dia merasakan dia gagal, tidak berjaya untuk meyakinkan kamu, dan saya menangkap energi yang cukup membebani dirinya. Apakah yang membebani dia teman-teman? Saya menangkap ini energi keputusasaan daripada hatinya. Nah, ketika dia putus asa, maka terjadilah ya jeritan hatinya yang sudah tidak tertahankan. Ada beban yang cukup berat. Beban yang cukup berat merasakan dia hilang kendali, tidak dapat mengontrol kamu lagi, dan ini orang yang seperti sangat melayan keegoannya. Dia merasakan keegoannya ini ya seperti disampingkan ataupun dilukai ya, kerana dia tidak dapat lagi mengendalikan kamu ataupun no longer in control of the relationship. Nah, begitu teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Terus saja ke tema readingan hari ini. Apakah jeritan di hatinya yang perlu kamu dengarkan? Selain daripada mungkin mengalami masalah isu dengan ibu, keluarganya, mengenai harta dan benda. Kita cuba lihatkan. Jeritan di hatinya yang perlu kamu dengarkan. Saya lebih ingin menarik energi yang berkaitan dengan hatinya dengan kamu. Kita khususkan ya, jeritan di hatinya yang ada kaitannya dengan kamu. Saya tidak mahu mencampur adukkan masalah dengan keluarganya, dengan harta benda, dengan keuangan. Kita khususkan jeritan hatinya ke kamu detik ini. Lebih memudahkan bacaannya, tetapi saya akan bacakan jika ada energi lain yang turut campur ya, turut hadir di pembacaan ini. Seperti apakah jeritan hatinya ke kamu detik ini? Sesuatu yang perlu kamu dengarkan. Okey, di sini ada The Hermit. Wow, ini benar-benar ya. Major Arcana ini mengungkapkan sebuah kebenaran kepada kartu di pihaknya dari tadi. Five of Pentacles dan juga The Hermit mempunyai satu persamaan. Kamu tahu dia sudah lama memasang signal ya. Seperti memasang signal agar kamu dapat melihat di manakah dia berada sekarang. Seolah-olah dia sudah lama tidak diperhatikan. Ini bukan kartu yang memperlihatkan dia keseorangan. Other than that, dia seperti ingin mendapatkan perhatian kamu kembali. Dia sangat sayangkan kamu dan detik ini dia merasakan dirinya benar-benar ditinggalkan. Like a lost puppy, you know. Dia merasakan dia tidak perlu berjuang seorang diri dan dia menyalakan lanteranya agar kamu dapat menjejaki. Seperti GPS menjejaki di manakah dia berada sekarang.
Seolah-olah ya, ini seperti kartu desperation teman-teman. Terlalu desperate untuk mendapatkan komunikasi, gerak daripada kamu ya, pergerakan daripada kamu, sehingga dia terpaksa menyalakan lanteranya dengan terang agar dia dapat diperhatikan lagi. Nah, ini sebahagian daripada jeritan hatinya ke kamu detik ini. Dia tidak mahu ditinggalkan kesepian sekian lama seperti ini. Dia tidak tahan lagi untuk menanggung kesepian ini. This loneliness is killing him, killing her, begitu ya. Dia ingin kamu datang lagi, berkomunikasi, mengisi kekosongan di hatinya. Kerana dia sedar teman-teman, dia tidak dapat mengandalkan ini kepada orang lain. Kita akan lihat lagi ya. Di sini ada the Hierophant. Wow. Teman-teman, orang ini benar-benar ada keseriusan ya, ketulusan daripada hatinya, dan dia benar-benar ingin serius kali ini. Kamu tahu sebenarnya dia sudah ingin serius sejak sekian lama. Tetapi kerana kartu ini hadir bersebelahan dengan The Hermit, di awal hubungan kalian ya, dia lebih cenderung menyukai untuk mengekalkan hubungan kalian ini sebatas teman. Tetapi semakin ke sini dia menyadari ya, perasaan ini bergerak dan bertambah menjadi perasaan yang benar-benar tulus mencintai kamu, perasaan yang serius dengan kamu. Nah, kamu lihat kartu di atasnya ada Dog. Dia mulai setia. Tanpa dia sedari, dia mulai seperti ingin follow kamu ke mana-mana. Dia mulai setia dan ingin meninggalkan zaman solonya. Ketika di awal hubungan, dia lebih suka berteman. Tetapi semakin ke sini, ada keseriusan di hatinya. Seperti jikalau hubungan ini memungkinkan ya, mungkin kalian yang tidak berada di pihak ketiga contohnya. Dia sangat ingin meninggalkan zaman solonya, zaman bujangnya dengan bernikah dengan kamu. Kerana hubungan kalian ini diawali dengan persahabatan yang cukup baik. Nothing is more better than marrying your best friend, seseorang yang memahami kamu. Maka di sini ya, dia seperti mulai bersedia untuk meninggalkan zaman bujangnya, untuk bernikah dengan kamu bagi hubungan yang memungkinkan. Jikalau hubungan ini tidak memungkinkan, dia ingin meninggalkan kesepiannya. Dan seperti sudah lama memantau ya, memerhatikan sama ada akan ada kabar berita dari kamu. Dia benar-benar kekosongan jiwa di sini. Hierophant teman-teman juga memperlihatkan ya, ciri seseorang yang mendiamkan diri walaupun dia sedang dalam kesepian, tetapi tidak bertindak apa-apa dengan harapan akan ada perubahan ke depannya nanti. Kita akan lihat lagi ya, jeritan hatinya kepada kamu yang sudah tidak tertahankan. Di sini ada Nine of Cups teman-teman. Orang ini sudah sangat merindukan kenyamanan berada di samping kamu. Orang ini seperti mungkin ya, beberapa di antara dia mungkin pernah berkunjung ke rumah kamu, atau kamu mungkin pernah berkunjung ke rumah dia. Detik ini seperti tidak ada kunjungan ya, dari pihak dia atau pihak kamu, membuatkan dia sangat merindukan untuk bersama-sama dengan kamu. Nah, ini sebahagian daripada jeritan hatinya kepada kamu. Kartu Nine of Cups ini juga menjelaskan mengapa dia sedang dalam posisi keadaan yang tertekan, under pressure, and would like to break free ya, ingin membebaskan dirinya daripada tekanan-tekanan ini. Ketika ada tekanan yang berkaitan dengan keluarga, orang tuanya, dia dapat dapat seperti mencari ruang untuk release ya, meriliskan kesakitan, pressure, tekanan ini dengan kamu. Tetapi detik ini terlihat kamu seperti membatasi diri dari dirinya. Maka ini mewujudkan sebuah kerinduan yang sudah cukup lama. Bersebelahan dengan The Hierophant, ini sudah tidak tertahankan. Kerinduan yang sudah melimpah-limpah, tetapi dikelilingi oleh cup-cup atau cangkir ini seperti tidak dapat menggerakkan dirinya kepada kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Jeritan hatinya yang sudah tidak tertahankan. Wow, kamu lihat ya. Dog ini seperti ingin jumping forward ya, ingin melompat ke arah ke depan untuk datang mencari kamu walaupun situasi kalian tidak mengizinkan. Jikalau ada situasi yang cukup berisiko, dia tetap taking the leap ya, to move forward. Dia benar-benar tidak mahu lagi berterusan mendiamkan dirinya. Ketiga-tiga kartu ini memperlihatkan sisinya yang hanya mendiamkan diri sahaja. Dia tidak mahu lagi mendiamkan dirinya, ingin leap forward untuk benar-benar mencari cara kerana orang ini sangat mencintai kamu. Tetapi ya, energi hubungan kalian berbelit-belit. Cinta ini sangat melilit dan keputusan itu masih belum diberikan. Dan kamu kini demand for the answer. Kamu demand for the decision. Tetapi ini sesuatu yang belum dapat dia berikan.
Kini dia seperti ingin benar-benar melawan arus, datang mencari kamu lagi walaupun energi hubungan kalian sangat berisiko. Kita akan lihat lagi. Jeritan hatinya ke kamu detik ini. Wow, teman-teman. Kamu lihatkan kepada gambar di kartu ini bukan sahaja tower yang runtuh tetapi turut terbakar dan hampir separuh daripada bangunan ini tidak kelihatan lagi. Sebahagian daripada jiwanya diputuskan, dihapuskan ketika kehilangan kamu. Wow, ini benar-benar Kamu tahu teman-teman, saya merasakan ada konflik ini tercetus kerana kamu inginkan jawapan yang dengan cepat, dengan segera dari orang ini. Nah, ketika dia merasakan disudutkan dalam posisi yang mendadak untuk memberikan jawapan saya tidak tahu sama ada seseorang kamu atau dia yang mengakhirkan hubungan ini. It's the end. Membuatkan dia begitu hancur. Mengapakah kamu putuskan hubungan ini atau dia putuskan hubungan ini? Kerana tidak dapat mencapai sebuah keputusan. Keputusan ini kamu ingin kejelasan dari dia tetapi masih belum dapat diberikan sehingga tercetusnya sebuah konflik pertengkaran. Sehingga di pihak kamu saya lebih menangkap pihak kamu yang memutuskan. Kamu tahu ketika kamu membuat keputusan yang mendadak seperti ini sangat menghancurkan dia, membakar jiwanya. Dia merasakan ini cukup menantang sekali dan dia tidak dapat menerima hakikat ini yang kamu benar-benar memutuskan untuk pergi. Jeritan hatinya yang tidak tertahankan. Orang ini benar-benar hancur, guys. Dia benar-benar menjerit seorang diri. Sukar untuk dia bangkit lagi Ketika berjumpa dengan kamu wujud sebuah harapan. Ketika perginya kamu memang sudah tidak ada harapan lagi. Ini benar-benar hancur. Benar-benar hancur dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Wow, Page of Pentacles. Saya menangkap teman-teman Dia mencari cara detik ini. Mencari cara untuk perbaiki. Kartu ini dan kartu ini mendampingi The Tower. Saya menangkap dia yang seperti cuba berlatih untuk mencari cara. Ingin meminta maaf agar dapat memperbaiki situasi. Dia ingin memenangkan hati kamu lagi Ingin seperti benar-benar merencanakan sesuatu yang solid. Merencanakan sesuatu yang meyakinkan untuk dirimu. Untuk meyakinkan kamu bahawa ini semua tidak perlu berakhir seperti ini. Why? Why do you have to go? Begitu Dia ingin meyakinkan kamu lagi. Dan dia mencari cara detik ini Di sini teman-teman, wow, Four of Pentacles. Gambar ini lucu banget Menyimpan segala koin-koin ini di dalam tanah. Orang ini ingin menyembunyikan kamu di mata publik Dia seperti benar-benar ingin mempertahankan kamu. Detik ini teman-teman dia benar-benar merasakan kehilangan, maka dia terpaksa seperti tanam menyembunyikan kamu daripada penglihatan orang sekitar kamu atau keluarganya. Dia ingin menyembunyikan kamu di satu sudut yang hanya untuk si dia. Kerana apa teman-teman? Kerana dia tidak mahu kehilangan kamu. Dia juga ingin menanam segala konflik, ketidakpuasan hati, pertengkaran di antara kalian. Let's bury it together. Agar tidak perlu untuk mengungkit lagi kisah-kisah yang membuatkan kalian bertengkar. Dia seperti ingin menanam segala konflik, segala perselisihan faham dan berdamai dengan kamu. Ini merupakan jeritan hatinya untuk kamu kerana dia langsung tidak bersedia teman-teman untuk kehilangan kamu di sini. Bottom of the deck, wow, Knight of Wands. Believe it or not guys, dia tetap akan memperjuangkan kamu ke depannya. Dia akan jalankan sahaja. Walaupun dia mungkin belum menemukan cara yang tepat, dia akan cari cara itu. Kerana orang ini orang yang cukup bersemangat Orang yang cukup optimis, orang yang cukup positif dan cukup sabar dalam mengharungi perjalanan hubungan ini dengan kamu. Dan dia tetap akan memperjuangkan kamu walaupun dia tidak tahu dia sendiri tidak tahu the consistency hubungan kalian ini. Tetapi dia tetap kerana ada kesetiaan di hatinya, walaupun lelah, dia tetap akan perjuangkan kamu. Berpura-pura seperti tidak ada konflik di antara kalian dan datang lagi. Nah, seperti itu. Seperti tidak terjadi segala salah faham, tidak ada konflik dan dia akan datang lagi. Baik teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini yang mendominasi sepertinya datang daripada Leo, Cancer,
Virgo, Taurus dan juga Aries mendominasi. Sekali lagi ya, zodiak yang mendominasi adalah daripada Leo, Cancer, Virgo, Taurus dan Aries mendominasi. Didampingi dengan zodiak-zodiak yang lain, mungkin secara kecil-kecilannya saya akan sebutkan saja. Capricorn, Taurus, Virgo ini lebih ke arah Taurus dan Virgo. Ya. Dan juga Virgo mendominasi di sini, The Hermit ya, maka Taurus dan Virgo mendominasi. Gemini, Libra, Aquarius. Sepertinya tidak terlihat ya dalam pembacaan kali ini, tetapi Gemini, Libra and Aquarius, kita ada kartu Justice di bottom of the deck tadi. Kartu Justice ya, jika saya tidak terlupa ada kartu Justice yang mewakili zodiak Libra. Maka Libra lebih mendominasi ya. Aries, Leo, Sagittarius, of course Aries dan Sagittarius dan Leo, ketiga-tiganya zodiak berelemen api ya, lebih mendominasi bacaan kita. You've got Leo, Aries and Sagittarius, ketiga-tiganya. Pisces, Cancer, Scorpio, Cancer mendominasi, dan kita juga ada Pisces, Nine of Cups. Begitu teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ke depannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang benar-benar membuatkan dia begitu tertekan akan hubungan ini dengan kamu? Apa membuatkan dia begitu tertekan, teman-teman? Kita cuba tanyakan kartu-kartu ini ya, mengapa dia begitu tertekan dalam menjalankan hubungan ini dengan kamu? Kenapa dia begitu under pressure, begitu murung dan begitu sedih sekali ya? Seperti seekor lost puppy. Mengapa dia begini? Okey, di sini ada maintain your childlike spirit. Saya menangkap fun, something that's got to do with fun, having great fun. Like seperti ya ketika kalian kecil lagi ya, saya menangkap dia merasakan kehilangan semangatnya kerana kehilangan perasaan seru itu bersama kamu. Nah, ketika kamu mungkin tidak berkomunikasi, hubungan kalian sedang jeda ya, dia seperti kehilangan rakan kecilnya, seperti itu ya. Kehilangan kondisi yang cukup seru, having fun together. Dia kehilangan kebahagiaan itu. Nah, seperti itu ya. Di sini teman-teman, renewal of peace. Kerana dia merasakan dia gagal untuk berdamai dengan kamu. Saya menangkap ya bersebelahan dengan kartu yang pertama ini, dia seperti merasakan dirinya yang gagal untuk meyakinkan kamu kembali dan gagal untuk mewujudkan kedamaian di hubungan kalian ini. Maka ini memberikan tekanan kepada dirinya ya. Show your support. Detik ini teman-teman, saya merasakan dia kehilangan dukungan kamu. Segala dukungan kamu ini seperti ditarik balik. Maka dia bukan saja kehilangan sosok kamu, tetapi juga kehilangan momen-momen yang cukup seru, kehilangan dukungan dan dorongan emosi kamu. Seperti itu ya. Step forward. Nah, orang ini sangat ingin maju ke depan dalam hubungan ini, tetapi terlihat seperti gagal untuk melakukan itu. Nah, di sini ada frustasi. Sebenarnya dia benar-benar ya, seperti kartu ini tadi ya, ingin leap forward, breakthrough. Dia benar-benar ingin mewujudkan sebuah breakthrough ya dalam hubungan ini, tetapi seperti merasakan tidak berdaya. Maka ini mewujudkan frustasi di hatinya terhadap hubungan kalian ini. Dengan secara tidak langsung memberikan tekanan di hatinya untuk menjalankan atau meneruskan hubungan ini dengan kamu. Seperti dia tidak lagi didukung oleh kamu ya untuk melanjutkan koneksi ini dengan dirimu. Baik teman-teman, kartu terakhir yang akan saya buka. Kita dengarkan lagi jeritan cinta apakah lagi yang dia ingin kamu dengarkan dari hatinya detik ini. Jeritan cinta dari hatinya, apakah lagi yang dia ingin kamu dengarkan dari hatinya detik ini. Maaf teman-teman ya, ada tetamu yang datang ke rumah. Suasana yang agak bising ya. Please do not chase me out of your life. Teman-teman, benar ya, orang ini tidak mahu kamu mengusir dia dari hati, daripada hidup kamu. Sekurang-kurangnya kekalkan dia sebagai seorang teman. Dia tidak mahu kamu mengusir energi ini completely ya. Dia tidak mahu kamu seperti memusnahkan harapannya dengan mengusirkan dia dari hidup kamu. Dan dia tidak mahu kamu seperti benar-benar menyingkirkan dia dari hidupmu. Your firmness is sexy. Namun, ketegasan yang kamu berikan menurut dia ini sesuatu yang membuatkan dia lebih ingin mengejar kamu. Ketika kamu tegas seperti ini ya,
energi kamu yang tidak lagi mengejar dia. Menurut dia, ketegasan kamu ini benar-benar ya cukup seksi teman-teman, membuatkan dia sangat menginginkan dirimu detik ini. Kita cuba lihatkan lagi ya. Kartu ini agak nipis dan sukar untuk di-shuffle ya. You're the most loveliest person I've ever met. Dia tidak pernah bertemu dengan seseorang ya yang sebaik, semurni diri kamu ya. Kamu benar-benar seorang yang banyak membantu, orang yang cukup baik, orang yang tulus bersahabat, dan kamu benar-benar orang yang baik hati menurut si dia. Tidak ada orang yang sebaik kamu yang pernah dia temui sebelum ini. You are mine forever and always. Menurut dia teman-teman, kamu adalah miliknya untuk selama-lamanya dan untuk sampai bila-bila, cinta yang abadi. Dan dia tidak akan membenarkan kamu, menyingkirkan dia dari hidup kamu. Kerana menurut dia, kamu adalah cinta abadinya. Seseorang yang akan dia simpan ya. Seperti kartu tadi ya, Four of Pentacles, di mana anjing itu menyimpannya semua koin itu di bawah tanah dan menanamnya. Kamu adalah miliknya untuk selama-lamanya. Forever and always. Ini merupakan cinta abadi. Menurut orang ini, I just realized about my true feelings for you now. Wow, this is so amazing ya. Ini seperti ada kata-kata kunci ya yang terselit di dalam pembacaan ini, yang juga turut dibongkarkan ya. Dia baru menyadari bahawa sebenarnya dia memang memiliki perasaan yang cukup real dengan kamu, tetapi malangnya dia baru menyadari hakikat ini sekarang. Nah, orang ini mungkin memakan proses yang begitu lama ya sebelum menerima kamu sebagai orang yang dia cintai, kerana di awal hubungan kalian ada kartu The Hermit ini. Orang yang lebih cenderung ya lebih suka berteman ketimbang memiliki kamu sebagai seorang kekasih. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari dia memiliki hasrat, memiliki rasa cinta kepada kamu. Malangnya, perasaan ini hanya dirasakan sekarang ini ketika kamu mulai meninggalkan dirinya. Okey teman-teman, maaf ya ada bunyi bising di luar. Okey, kita akan buka beberapa initial ya. Mungkin ada initial dia, mungkin ada initial kamu. Okey, I think that's enough ya. Okey teman-teman, saya akan susunkan dahulu ya semua initial ini. Okey guys, sewaktu saya menyusun initial ini ya, saya tergerak untuk mengambil satu lagi. Kita akan ambil di akhirnya nanti ya. Di sini so far ada initial B, K, A, U, J, S, R, C, I, W, N, P, Q dan juga huruf T. Nah, initial apakah yang bakalan akan keluar di sini teman-teman? Kita cuba lihatkan ya. Satu lagi initial. Okey, teman-teman, di sini ada huruf G. Okey, saya tidak tergerak untuk mengambil yang lebih ya. Maka ini semua adalah initial yang hadir ke pembacaan kali ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.